Assalamualaikum, hai teman-teman, selamat datang di channel Ailena Nika. Untuk video hari ini, saya akan melanjutkan video sebelumnya ya teman-teman. Nah, bagi teman-teman yang belum melihat video part 1, 2, dan 3, boleh lihat di linknya di deskripsi ya teman-teman. Nah, untuk video kali ini, saya akan membagikan cara untuk membuat form satuan barang. Nah, kalau begitu kita mulai ya teman-teman. Sebelum mulai, mohon di like, subscribe, dan komen ya. Jika sudah, kita mulai ya teman-teman. Kita desain seperti ini ya teman-teman. Di sini ada ID satuan, nama satuan, isi, dan keterangan. Nah, ini menggunakan tools label ya teman-teman. Tools label. Nah, selanjutnya di sini ada text box 1 untuk ID satuan. Nama satuan itu ada di text box 2, diisi text box 3, di keterangan text box 4. Nah, selanjutnya kita menggunakan bottom ya. Bottom 1, bottom 2, bottom 3, dan bottom 4. Di mana di bottom 1 ada tambah, bottom hapus, hapus ada bottom 3. Selanjutnya diedit itu bottom 2 dan cancel itu di bottom 4 ya. Nah, selanjutnya list view. Nah, kita menggunakan list view di bagian toolbox ya, teman-teman. Di list view. Nah, di bagian list view kita akan memasukkan nama-namanya ya untuk menu nama-nama menunya ya. Di mana ada ID satuan, nama satuan, isi dan keterangan. Kita klik ini, kita pilih edit column. Lalu di sini kita buat ID satuan. ID satuan. Lalu di sini kita buat nama satuan. Lalu ini di sini isi. Lalu di sini keterangan. Oke. Nah, seperti biasa ya, yang video sebelum-sebelumnya saya sudah menjelaskan kalau misalkan kita sudah mengisi isi menu, ternyata ya untuk data ininya nama menunya nggak muncul ya, seperti keterangan saya sebelumnya, caranya untuk menampilkannya pada bagian ini view-nya, ini kita pilih detail, maka akan muncul ya. Nah, jika desainnya sudah selesai, kita masuk ke bagian coding. Kita double klik. Nah, di sini akan muncul ya, label-labelnya banyak sekali, ini hapus saja. Kita masuk seperti ini. Nah, kita akan memasukkan isi codingnya. Seperti biasa, untuk bagian import sistem data SQL-nya dimasukkan atau diketikkan di atas public class. Untuk DIM-nya juga sama, seperti yang video-video sebelumnya saya sudah menjelaskan. Nah, di sini bagian text box-nya ya teman-teman, kita menggunakan text box 1, 2, 3, dan 4. Jadi sesuaikan 1, 2, 3, dan 4. Nah, untuk bagian tampilnya ya, dari form satuan barang, tabel kita, di mana ada list view 1 untuk bagian ada ID satuan, nama satuan, isi, dan keterangan. Selanjutnya, nih ya, saya kasih waktu untuk mengetik codingnya ya teman-teman. Baik, untuk bagian bottom satunya, di sini ada bottom 1 untuk tambah ya, di mana ada text box 1, 2, 3, dan 4. Kita memiliki 4 text box. Di mana di dalamnya ya, untuk tabel satuan barang, ada ID satuan, nama satuan, isi, dan keterangan. Untuk tools yang kita gunakan ada text box 1, text box 2, text box 3, dan text box 4. Ini saya kasih waktu untuk ketik ya teman-teman.
Baik, sudah selesai ya teman-teman untuk bottom satunya. Selanjutnya masuk ke bottom 2, di mana bottom 2 ada edit. Untuk edit atau update ya, auditable data, satuan barang, ya, di mana di ID satuan itu ada textbox 1, nama satuan itu di textbox 2, isi ada di textbox 3, dan keterangan ada di textbox 4. Saya kasih waktu untuk ngetik ya teman-teman. Selanjutnya untuk bottom 3 ya. Bottom 3 ini untuk menghapus perintah hapus di tabel satuan. Dalam satuan barang. Ini saya kasih waktu untuk ketik ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita di bottom keempat ya. Bottom 4 untuk selesai atau keluar ya, clear atau cancel. Masuk ke menu utama, bagian menu utama. Yang ini untuk saluran di bagian modul ya. Baik, jika sudah selesai ya teman-teman satuan barangnya, berarti semua menu kita sudah selesai. Untuk bagian menu laporan kita abaikan aja dulu. Nah, di sini kita mau masuk bagian codingnya, kita cek ada yang masih error atau enggak. Nah, ini udah aman ya. Untuk barangnya apoteker satuan udah, berarti tinggal laporan-laporan karena kita belum buat. Nah, ini karena masih error, kita ini matikan aja biar pada saat kita menjalankan codingnya tidak error. Jadi kita matikan, kita kasih kutip aja seperti ini. Nah, berarti kalau udah kayak gini nggak masalah. Karena dia ya, tidak terbaca ya teman-teman kalau misalkan kita kasih kutip. Nah, jika sudah selesai ya, maka selanjutnya kita runkan, kita jalankan. Terjadi error, kita perhatikan ya teman-teman, ini terjadi error kenapa? Application form 1. Arahkan ke sini ya teman-teman, bagian Windows Application, terus pilih klik kanan, pilih Properties, lalu di bagian Application ya, untuk startup form ya, itu pasti muncul form ya, bagian form. Nah, kalau form itu kan tadi kita ganti ya untuk nama-nama menu-menu masing-masing. Nah, bagian startup formnya kita arahkan ke bagian login, yaitu nanti pada saat kita menjalankan ya program, maka akan muncul atau diarahkan untuk tampilan awal itu di login. Tapi kalau misalkan kita di sini pilih menu utama, maka nanti untuk tampilan pertama kali yang akan keluar adalah menu utama. Nah, kita akan men-setting untuk tampilan run ya, hasil awalan muncul itu bagian login. Kita klik bagian login, lalu kita runkan. Nah, di sini bagian username kita buat apoteker. Lalu passwordnya 1234. Untuk status admin, ininya login. Maka akan muncul seperti ini ya, bagian menu utama. Nah, untuk apoteker sebelumnya ya teman-teman, kita logout aja dulu, kita cancel. Perhatikan bagian login ada coding yang masih kurang ya. Bagian login. Ya, ini bagian login tadi baru saya masukkan lagi. Untuk bagian login ini codingnya di mana ada bagian login untuk bottom loginnya ada bottom 1 dan ada textbox 1 dan textbox 2. Lalu ada pada tabel login ya, yaitu di tabel login itu terdapat username. Nah, username itu di textbox 1 dan password di textbox 2. Dan untuk status itu berada di combo box 1. Nah, di sini perhatikan teman-teman untuk bagian menu utama ya, ini ada menu utama, diarahkan ke menu utama untuk tampilan selanjutnya setelah kita sudah berhasil login, kita akan masuk ke menu utama. Nah, di menu utama itu terdapat bottom 4, bottom 3, bottom 2, dan bottom 6. Ini masih kurang ya, karena kita ada 5 bottom, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti bottom yang kelima kita belum ada.
Nah, di sini yang bottom-bottom ini sesuaikan aja yang punya teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman di sini di menu utama itu bottom 1, 2, 3, 4, dan 5, maka di sini disesuaikan saja nama bottom-bottomnya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Karena di sini bottom saya tidak berurut ya teman-teman, bottom satunya tidak ada, jadi makanya di sini tidak ada ya teman-teman. Nah, kalau begitu untuk codingnya ini diketikkan saja dulu. Ini sambungan codingnya. Ini bawahnya untuk codingnya. Baik, setelah sudah selesai diisi ya untuk loginnya, kita runkan. Kita di sini buat apoteker. Ini 1, 2, 3, 4. Lalu admin, login. Nah, di sini kenapa laporannya belum hidup? Karena memang tadi kita matikan ya teman-teman. Untuk bagian menu utama, untuk bagian laporannya kita matikan. Coba kita cek, kita lihat di bagian menu utama. Kita alihkan ke sini. Nah, ini kita matikan ya teman-teman. Kita kasih tanda kutip warnanya hijau. Ini kita matikan, tidak kita ini kan. Jadi kalau misalkan kita buka gini, ini akan muncul. Cuman karena tadi kita ini masih error kan, karena kita belum buat form untuk laporannya. Jadi ini kita kasih tanda kutip saja. Makanya waktu kita runkan ini untuk bottomnya itu dia tidak aktif. Nah, kita masuk ke apoteker ya, form apoteker. Nah, di sini ada form apoteker, di mana di bagian form apoteker itu ada ID apoteker, nama apoteker, ID barang. Di sini ada ID apoteker atau nama dan nama barang yang sudah kita inputkan atau yang ada pada tabel kita ya, tabel apoteker kita. Lalu kita ke bagian form barang. Nah, di sini adalah tampilan form barang, di mana di bagian form barang ada ID barang, nama barang, tanggal kadaluarsa, fungsi, ID satuan, dan apoteker. ID apoteker. Nah, ini bagian-bagiannya. Selanjutnya kita akan masuk ke bagian satuan barang. Nah, di sini bagian satuan barang ada ID satuan, nama satuan, isi, dan keterangan. Nah, ini yang ada di tabel kita. Seperti ini. Kalau misalkan teman-teman mau menambahkan isi-isi dari bottom-bottom masing-masing ini, nggak masalah ya teman-teman. Isi saja. Nah, kalau untuk sistem pergudangan, selesai sampai di sini aja ya teman-teman. Terima kasih sudah mengikuti. Wassalamualaikum. Bye-bye.